Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan, kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman sebangsa tanah dan sebangsa air. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan mengulas entah sedikit entah banyak, nanti kita lihat waktu, kita lihat kesempatan, dan kita lihat memori seperti apa tentang mainan ini, miniatur eksavator mereknya Yigong. Apakah memang ada eksavator asli yang unit merek Yigong atau tidak, kita juga kurang tahu. Tapi yang jelas di Indonesia mungkin kita belum pernah menjumpai ya. Mungkin di negara asalnya, mungkin di Cina atau di Korea mungkin ada tempat memproduksi benda ini, kita kurang tahu ya. Atau memang Yigong ini adalah merek brand daripada brand dari miniatur ini sendiri, kita juga kurang tahu. Yigong serinya YG258C. Pertama yang akan kita lakukan adalah mereview dulu ini, mengulas sedikit baterainya. Baterainya ini modelnya seperti ini, dengan kabel keluaran dan soketnya bentuknya seperti ini. Ini soketnya, jika sedang di charger, soket ini berfungsi sebagai input pengisian daya, inputnya lewat sini. Jika dipasang di unitnya ini, dia berfungsi sebagai output atau pemberi daya, penyedia daya untuk unit ini. Ini adalah baterai lithium ion dengan ini 18650, apa maksudnya kita kurang tahu. 1200 mAh, 3,7 volt. Charger menggunakan USB umum. Ini soket outputnya untuk dipasangkan dengan ini. Kemudian ini USB, jadi normal ya. Kemudian tempat baterainya itu ada di belakangnya nih, di engine counterweight. Jadi di sini itu adalah tempat untuk meletakkan engine. Kalau di unit aslinya ya, kita berbicara jika di unit aslinya, unit asli baik apapun mereknya, di sini adalah tempat meletakkan engine, meletakkan mesin lah kalau bahasa kita. Dan berfungsi juga dia sebagai counterweight atau penyeimbang. Jadi beban itu ditumpu oleh lengan-lengan di depan, boom arm, kemudian paket. Nah, tempat engine ini sebagai tempat penyeimbang. Engine counterweight. Counterweight itu ya penyeimbang, kalau kurang lebih lah ini apa terjemahan bebasnya bahasa Indonesianya. Counterweight. Ini ada tempat bautnya di sini. Kita baut. Jadi pengunci pun sudah ada sebenarnya di sini, cuma baut ini untuk pengaman, karena kalau tidak dikasih baut nanti sewaktu-waktu lepas baterainya terjatuh, memang tertarik oleh kabel, tapi beban penarik baterai jadi ditumpu oleh kabel. Nah, seperti ini ya pemirsa. Saklar on off-nya ada di sini. Untuk on maka dia ditarik ke belakang. Untuk off, mematikan, didorong ke depan. Kita akan mereview terlebih dahulu, mengulas terlebih dahulu tentang apa istilahnya, realistis apa istilahnya itu, realita, kemiripan unit mainan ini dengan unit aslinya. Ini ada bucket di sini ya. Bucketnya ya lumayan mirip lah ya. Ini mungkin bahannya aluminium atau apa, yang jelas dia logam. Bucket link, ini bucket link. Bucket silinder. Kemudian ini arm atau lengan, ini arm silinder. Kemudian ini boom, yang ada tulisan Yigongnya, ini boom. Kemudian ini boom silinder, ada dua, kanan kiri ya. Ketiga ini bisa bergerak, baik paket, arm, dan boom ini bisa bergerak dengan satu kendali motor. Kita waktu sebelum membelinya, kita kira itu bisa bergerak masing-masing. Rupanya
dia bisa bergerak satu kali kendali. Jadi di sini ada lengan di dalam sini, lengan tambahan untuk menggerakkan ketiga-tiganya. Di sini juga nampak ini putih, ini untuk menggerakkan tiga-tiganya. Jadi di sini mungkin disambungkan ke poros asnya ini, as sebelah sini mungkin ini. Kita belum pernah membongkarnya, jadi masih mungkin ya. Ini sebagai simulasi atau sebagai gambaran dari selang ya, atau hose untuk advance, untuk pergerakan silinder maju dan mundur, advance atau retract. Jadi lumayan realistis ya. Ini ada dua untuk paket silindernya, kemudian ini ada dua juga untuk arm silinder. Lumayan realistis ya, meskipun ini hanya aksesoris, tidak ada manfaatnya. Kalau ini perhatikan, ini ada gunanya ini. Jadi ini seolah-olah ini selang yang untuk menyalurkan fluida oli. Kalau dalam unit aslinya itu ke sini kan, masuk ke dalam, kemudian seolah-olah ini sambungannya. Dan ini ada gunanya. Ini adalah kabel listrik untuk menyalakan lampu ini. Ini ada 4 ya. Ini 2 kanan kiri ini, yang di luar ini untuk arm silinder, dan 2 ini seolah-olah untuk paket silinder. Kemudian kalau untuk boom silindernya ini ada di depan sini. Masing-masing 2, jadi 4 karena silindernya 2 kanan kiri. Ini kabin, wipernya juga ada. Operatornya juga seolah-olah ini ada di dalam. Kemudian ini lampu rotari ada. Penutup engine juga ada di sini. Kalau engine cukup panas, maka tutup ini dibuka. Ini ada tiang penyangganya di sini ya, dibuka seperti ini seolah-olah. Ini ada catwalk untuk melakukan maintenance oleh operator atau oleh teknisi ya kan. Jadi inilah engine counterweight di sini untuk penyeimbang ketika dia mengangkat beban. Untuk pengoperasiannya nanti ya. Kemudian ini adalah sprocket drive yang bisa berputar. Ini adalah sprocket idler atau idle. Kemudian apa ini namanya, roller up. Kemudian roller yang ada di bawah ini bottom atau apa istilahnya, undercarriage. Nah di sini adalah swing bearing ya. Kalau dalam unit aslinya di sinilah letak bearing slewing bearing, bukan swing. Ini namanya apa? Kalau unit keseluruhan namanya undercarriage. Ini track shoe, track link, harusnya terpisah-pisah tapi ini jadi satu, ini jadi satu unit karet. Ini bahannya karet semi plastik, kita juga kurang tahu ini apa namanya, lupa. Yang jelas dari slewing bearing ke bawah ini namanya undercarriage. Dari slewing bearing ke atas ini namanya upper structure atau struktur atas. Seperti itu ya kurang lebih. Ini seolah-olah lampu belakang ini tidak bisa menyala, lampu rem, tapi kalau ini bisa menyala, nanti kita peragakan ya. Seperti ini bagian bawahnya. Ini track shoe-nya. Crawler. Kemudian remote controlnya. Nah kita hidupkan terlebih dahulu ya, dengan menarik saklar tadi ke belakang. Lampunya berkedip. Kemudian kita ulas bagian remote-nya ini. 2,4 GHz itu sinyal radionya, Yigong juga. Ada 11 channel di sini, maknanya 11 pengaturan yang bisa dikirimkan, 11 perintah yang bisa dikirimkan dari remote ke unit. Yang pertama adalah ini posisi, ini sudah posisi on ya. Posisi off-nya itu di sebelah kiri, posisi on-nya di sebelah kanan. Ya, lampunya berhenti berkedip, kemudian kita matikan. Kita akan jelaskan mengenai 11 channel dari remote ini apa saja. Yang channel pertama adalah channel untuk
penuh memori. Channel pertama adalah channel untuk demo. Ini ketika ini dipencet nanti dia akan melakukan demonstrasi maju, mundur, kemudian swing kanan, swing kiri, kemudian menggali, kemudian membuang muatan, kemudian berbelok ke kanan dan berbelok ke kiri. Kalau tidak salah seperti itu. Yang jelas semua fitur yang ada padanya itu dilakukan semua kecuali fitur bunyi dan fitur nyala, fitur geraknya maksudnya. Kemudian ini ada maju, bergerak maju, ini bergerak mundur, ini swing ke kiri, ini turn left, kemudian turn right itu swing ke kanan, mengayun. Kemudian ini uninstall. Kenapa menggunakan istilah uninstall ya? Uninstall itu seolah-olah seperti membuang muatan, kemudian menggali. Ini untuk berbelok dan swing itu beda. Kalau swing itu hanya upper structure-nya aja, yang struktur atas saja yang bergerak mengayun ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau berbelok ini crawlernya. Jadi dua crawler itu bergerak berlawanan arah sehingga menimbulkan gerakan unit berbelok. Seperti itu ya. Kemudian ini adalah berbelok ke kiri. Kemudian ini adalah untuk menyalakan lampu. Ini lampu ya menyala. Dan ini untuk simulasi bunyi mesin. Jadi bunyinya itu berasal dari sistem ya. Di situ ada speaker, bukan mesin asli. Nah, mudah-mudahan bisa terdengar di rekaman ya. Kita kurang tahu juga letak speakernya di mana. Mungkin di bawah mesin sini ya, letak speakernya. Sebenarnya pengen kita bongkar, cuma butuh waktu lama. Jadi untuk gerakan swingnya ini pemirsa, ini bisa bergerak 680 derajat. Kita juga kurang tahu bagian stoppernya itu seperti apa, strukturnya kok bisa. Kenapa enggak sekalian saja 360 derajat non-stop? Kenapa hanya 680 derajat? Kenapa juga tidak 720 derajat misalnya? 720 derajat kan 2 kali putaran berarti kan, 360 kali 2. Kita peragakan ya. Sebentar. Kita matikan dulu suara mesinnya. Kita swing ke kiri. Ada pentokan. Nah, ini sudah mentok ya. Kemudian, nah ini 360 derajat. Kemudian, nah ini mentok di sini. Nah itu sudah slip. Ini 680 derajat. Kenapa nanggung tidak sampai ke sini 760 derajat? 720 maksudnya. Kami juga kurang tahu bagaimana sistem stoppernya di dalam. Ini pergerakan untuk mundur, pergerakan untuk maju, menggali. Jadi pergerakan dari bucket, kemudian arm dan boomnya itu satu kesatuan ya, digerakkan oleh satu motor dengan mekanisme tuas yang ditaruh di dalamnya ini seperti ini. Itu ada lengan warna putih di dalamnya. Ini dia ya. Kemudian kita akan memperagakan bagaimana dia melakukan demonstrasi. Ini kita pencet ya, maju, mundur, berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, membuang, menggali, swing ke kiri, swing ke kanan. Nah ini 3 kali siklus ya, seperti itu kalau kita pencet tombol ini, tombol demo. Nah supaya dia berhenti sebelum 3 kali siklus, kita pencet kembali, dia berhenti. Berbelok ke kiri. Nah kita nyalakan lampunya seperti itu ya. Lampunya ada 2, dan kabel lampu ini itu sebagai
simulasinya, representasinya itu kabel hose bucket silinder ini ya. Kita matikan. Jadi untuk pergerakan mundur maka dia bergerak searah. Kemudian untuk pergerakan berbelok maka dia bergerak berlawanan arah seperti ini. Ya. Nih, berbelok berlawanan arah. Untuk menggerakkan satu bucket, untuk menggerakkan satu crawler saja bagaimana? Misalnya kanan saja maju, kanan saja mundur bagaimana? Maka dua joystick ini kita pencet bersamaan. Misalnya forwardnya kita pencet, kemudian belok ke kirinya juga dipencet, maka roda crawler bagian kiri akan berhenti, yang bergerak hanya bagian kanan maju. Seperti itu ya. Sebaliknya, maju tapi kita dorong ke kanan, maka sebelah kiri yang hanya maju, sebelah kanan berhenti. Untuk mundur kurang lebih seperti itu juga. Mundur terlebih dahulu kita pencet. Kalau turn left berarti yang sebelah kanan saja yang bergerak. Tapi kalau kita lepas dia akan berbalik. Coba perhatikan pemirsa. Ketika kita pencet dulu ini, maka ketika kita pencet mundur, salah satu kakinya akan berbalik. Itulah algoritmanya dibuat seperti itu. Dia satu kesatuan ya. Jadi bukan bucket bergerak sendiri, arm bergerak sendiri, boom bergerak sendiri, itu bukan, tapi satu kesatuan, digerakkan satu motor. Jadi dalam unit ini ada 4 motor. Motor untuk crawler kanan, motor untuk crawler kiri, motor untuk swing, dan motor untuk menggerakkan seluruh lengan ini, boom, arm, dan bucket. Ada 4 motor. Ingin rasanya kita membongkar, tapi nanti di kesempatan lainnya. Ini ada antena di sini sebetulnya, cuma antena ini sepertinya hanya entah ada fungsinya atau tidak, karena dari antena ini itu hanya seperti ini. Aksesoris kita sudah pernah membongkar, tidak ada sambungan ke rangkaian, tidak ada. Jadi kalaupun antenanya kita lipat mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Atau mungkin berpengaruh juga untuk menangkap sinyal, nanti sinyal itu dikuatkan dan dikasihkan ke rangkaian, kita juga kurang tahu. Sebentar. Nah, kita lanjutkan. Kemudian apakah bisa unit ini digunakan untuk menggali misalnya kita bermain pasir di sini? Secara ringkasnya bisa ya, seperti ini misalnya. Cuma pergerakannya kurang fleksibel karena pergerakannya monoton seperti ini. Jadi tidak bergerak secara independen, boomnya bergerak sendiri, armnya bergerak sendiri, atau bucketnya bergerak sendiri, tidak. Tapi pergerakannya monoton seperti ini siklusnya. Kalau untuk membuang ya sebaliknya, seperti ini. Jadi kalau hanya sekedar menggali misalnya seperti ini, kemudian kita maju, belok, kemudian diantar kemana, mungkin bisa. Kami belum pernah mencobanya karena itu mengotori ya. Sedangkan tidak dibuat main kotor-kotor, ini saja sudah kotor, perlu dibersihkan, apalagi kalau dibuat main kotor-kotor. Tapi untuk tenaga lumayan ya. Tenaga jelas lumayan, torsi tinggi karena ini gearboxnya banyak sehingga perputaran lambat tapi torsinya tinggi. Kami menduga seperti itu. Malah seperti itu. Ini pernah kita peragakan. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jika ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.